DPRD Kabupaten Pangandaran berkaitan juga dengan penjaringan aspirasi dari warga masyarakat, khususnya melalui konstituen beliau dan juga warga masyarakat Desa Ubakan, walaupun tidak ke lapangan langsung, tapi minimalnya Bapak Ibu sekalian menjadi perwakilan untuk menyampaikan dan harapan kepada pemerintah yang disampaikan langsung kepada wakil kita. Ini merupakan perwakilan kita tanpa melihat basic partai dan siapa pemiliknya. Hari ini beliau menjadi perwakilan masyarakat di DPRD, di legislatif, yang notabene lebih spesifik mewakili wilayah Pangandaran dan Haripuncak. Untuk itu nanti Bapak Ibu silakan sampaikan yang menjadi aspirasi, yang menjadi keinginan sepanjang itu merupakan program dan juga menjadi target dari capaian-capaian pemerintah daerah, khususnya melalui program di legislasi. Pada Bapak Ibu yang tentunya ya, sesuai dengan undangan berangkat dari rumahnya masing-masing, ada yang disampaikan baik bidang petani, peternakan, perdagangan dan juga pedagang lainnya, menyangkut dengan yang hajat hidup orang banyak yang melalui resesi ini menerima dengan senang hati, maka nanti akan ada masukan-masukan yang tentunya ini akan menjadikan pokok-pokok pikiran kami nanti di dewan. Karenanya sesuai dengan tugas fungsi kami, tugas program fungsi kami ini tidak ada lain yaitu ya, untuk satu, pengawasan, itu penganggaran dan juga legislasi. Jadi tiga pokok ini maka kami ingin mendengar ketika nanti ada masukan-masukan otomatis, kalau sudah ada yaitu memerlukan bentuk budgeting dari materi dan sebagainya juga berapa. Karena nanti tata aturannya seperti apa. Sudah tata aturan dan semuanya selesai, kami serahkan sepenuhnya kepada bentuk kebijakan lainnya, tidak lain yaitu eksekutifnya. Nah, dengan eksekutif sudah dilaksanakan, kami langsung itu mengadakan pengawasannya. Jadi tugas kami itu seperti itu. Jadi kalau tugas kami kan ada tekniknya, wilayah konsepnya, yang setelah ada konsep kami serahkan kepada pelaksana. Jadi seperti ini saya menjadi berani ingin mengeluarkan untuk saya. Ini asli Pak untuk saya. Kenapa? Dengan adanya PPKM yang dapat atau yang berhak menerimanya, katanya yang tidak yang punya pengaturan sama bank. Kenapa itu ya Pak? Soalnya saya ingin menerima UMKM gitu. Padahal perasaan saya berhak menerima UMKM gitu. Soalnya butuh modal. Terima kasih. infrastruktur dan jalan ke sana betul-betul maka itu daerah ini itu akan fokus yaitu permasalahan yang meningkatkan ekonomi itu ya, terutama yaitu UMKM. Nah, tadi yang saya katakan juga tidak lepas ini kaitannya dengan adanya data, name, address yang jelas. Nah, terus tata aturan ketika nanti ada bahasa cair atau tidaknya, itu aturannya kami di ya, ini pusat. Tadi pendeteksinya kita itu dari pusat nanti. Nah, paling nanti kami akan menelusuri kaitannya yaitu aturan yang jelasnya, aturan yang bakunya ya, itu dan yang baku. Kami juga ada kedatangan yaitu yang dari para itu. Nah, ketika itu dia itu masuk ke rekening. Cair itu dalam artian yaitu masuk ke rekening, tapi ternyata tidak bisa diambil, itu memang sudah ada sangkutan dengan itu, gitu. Nah, tapi mereka itu memang ya juga begitu paham waktu itu, sedang ramai-ramainya sih, gitu. Oh, selusuri. Ternyata yaitu tadi, kalau yang memang sudah ada yaitu kaitan dengan ini, nanti ada aturan-aturan lainnya itu. Makanya di situ dengan aturan-aturan itu, kaitannya antara yang tidak
ada itu nanti akan ada katanya harian dan keterangan-keterangan lainnya. Pada pengawasan, pada sebenarnya program UMKM kan di data khusus untuk pedagang. Ya kan umpamanya ayam di dagang tapi di pedagang tapi mendapatkan ya UMKM kan mahal atau nanti dari di atas kapalnya bakalan ayam supaya kita kan anu pedagang tapi tidak pedagang sebenarnya pedagang tapi pengen UMKM saya UMKM ya tak mana gitu. Terus anu pengkakak mencairan dua orang etat dan desar atau nanti gimana atau mohon Nah itu ada kriteria yang ada nantinya, tuh kriteria yang ada. Nah terus di situ, nah terus ketika pendataan di kakaknya itu apa statusnya kan gitu, apa? Terus yang keduanya satu kakak itu ada yang mendapatkan itu 2 dan sebagainya itu nggak ada bermasalah karena itu person, ya itu masuknya kepada person. Yang jelas adalah nanti adanya penggunaannya, nah, penggunaannya seperti apa? Di situ yang itu sama kecil dan yaitu ya itu mikro itu seperti itu. Minta perbaikan jalan yang masuk ke makam nih Pak, makam Gajah Barong, yang masuk ke makam Gajah Barong RT termasuknya sih RT berapa itu ya? RT 2 RW 8 ya. Saya minta perbaikan jalannya Pak, itu kan rusak. Kalau ada motor masuk juga kan licin, susah udah rusak jalannya. Terus saya minta lampunya Pak untuk penerangannya, minta lampunya yang bagus. Dan kadang kan lampunya suka mati gitu, nggak bisa nyala gitu gimana, pengen diajukan ya Pak. Pak Sekdes, karena di situ ada jalan yang sifatnya kewajiban seperti desa, ada kewajiban untuk yang itu di pemerintah. Kejadian desa di situ ada ADD dan ada DD di situ ya. Nah, pokoknya ada DD di situ, bukan DD, tapi DD dana desa ada di situ. Itu DD, nah DD dana desa dan ADD atau alokasi dana desa. Dan alhamdulillah kayaknya untuk babakan ini 1 miliar rupiah. Betul. Ini 1 miliar lebih. Di 1,3 miliar gitu. Dengan ADD-nya. ADD-nya berapa? 600. Nah itu. Jadi menggelontorkan pemerintah itu udah sekian M sekarang itu tahun. Alhamdulillah berkat ya kita bekerja sama dengan rekan-rekan juga. Nah kalau di masyarakat ini ya otomatis satu ya dengan kenyamanan, dengan kondusivan yang otomatis yaitu semua yaitu ya terrealisasi dalam hal apa yang menjadikan program-program pemerintah yaitu tadi ya kebanyakan yaitu masalah di bidang pertanian. Nah makanya karena bidang pertanian itu otomatis juga kami ini ya ikut bergerak dan tergerak gitu, tergerak katanya oh ini yang karena intinya itu ketahanan pangan yang ini yang harus memang kita itu tindak lanjuti terus dan otomatis ini yang harus kita menjadikan kesimpulan nanti kita di pemerintah daerah itu. Kenapa? Ini jadi pengalaman dengan adanya COVID-19 ini ketika kita itu tidak ada persiapan yang secara maksimal dalam hal ketahanan panganan itu otomatis sedikit banyaknya ya ada ya hal-hal yang memang ya banyak yang mengeluh dan sebagainya. Nah ini kita itu punya betul-betul program-program ini dan kita itu harus betul melangkah yang lebih gesit dan satu sama lainnya. Nah sekali lagi kami di sini tidak sendirian. Nah banyak rekan-rekan dewan kalau tidak terserap oleh kami itu nanti yang rekan-rekan lain juga menyerap akhirnya di situ di parlemen kita akan duduk bersama-sama. Intinya yang namanya parlemen kolektif dan kolegial itu kita harus bangun secara seutuhnya untuk kepentingan Pangandaran yang lebih maju, lebih makmur seutuhnya. Kita itu harus betul-betul sinkron antara legislatif dan juga antara katanya eksekutif harus betul-betul sinkron demi kepentingan bersama. Kalau aspirasi yang tidak tertampung, otomatis kami tetap akan menindaklanjuti nanti untuk sampai kami ya banyak kunjungan yaitu ke bawah. Itu kami tetap harus mencari. Nah, karena tadi juga yang saya katakan tidak ada lain, kita itu sama-sama juga harus proaktif. Kalau di sini tidak ada, tapi ini juga kita itu mempunyai kewajiban
bahwa masyarakat itu harus tetap bisa merasakan itu dengan kesejahteraannya. Ya berarti kami harus jemput bola gitu. Karena ini udah menjadikan tugas dan kewajiban, nah dan amanat dari apa yang memang kami emban ini. Ini bagian dari tugas, jadi tidak ada tolerir lagi. Jadi otomatis ini sudah kewajiban, walaupun siang maupun malam, karena ini juga kepentingan. Diminta atau tidak diminta, kami tetap itu harus ya mencari, dan kita tetap nanti ditampung, dan setelah ditampung, nah di situ akan dicari skala prioritasnya yang mananya. Tapi pada intinya sesuai dengan data aturan yang ada, otomatis kita itu harus yaitu secara tekstualnya, secara faktornya itu harus betul-betul bisa dirasakan. Artinya di situ kita tahap demi tahap itu terus kita harus merealisasikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat itu sendiri.